Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat asar yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Sabtu 7 Rajab 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Desember 2025 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Sobirin Al-Gusti dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ahmad Yazid Ustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Habib Muhammad Syauqi As-Segaf dengan pembahasan kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah. Untuk kita tiba dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-nas. Astaghfirullahaladzim. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة والصلوات والتجبات لله. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة والصلوات والتجبات لله. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد حميده على كل شيء قدير اللهم اجنا من النار 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 السالمين اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فأحينا ربنا بسلام وادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يرمي ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميته على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم ابلغنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان اللهم ابلغنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر لهم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى روح سيدنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى بن عبيد الله والفقيه المقدم محمد بن علي علوي والفقيه المقدم ثاني سلام عبد الرحمن محمد السقاف والشيخ أبو بكر بن سالم أبي عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بارس والحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن جلال الحبشي والحبيب علي بن عبد الله السقاف والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الرحمن محمد المشهور والسيد علوي بن عباس المالك الحسني والحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاد الحبيب محمد المهدي والحبيب أبو بكر والحبيب حسن والحبيب سالم والحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقير والحبيب عبد الله والحبيب محمد بن حسين مأبود والحبيب علي والحبيب حامد بن علي الحداد وأخي الحبيب محمد الحبيب البركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وأولاد الحبيب محمد شوقي الحبيب عبد الله الحبيب عمر وإلى روح صاحب المجلس الأستاذ الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي وإلى روح صاحب الكتاب العلامة المحدث أبويا سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وأصول من فروعهم ثم إلى روح كي حاجي عبد الرسول الصديق وكي حاجي شهيد المصطفى وكي حاجي نووي دينشي وإلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين في هذه البلدة في هذه المنطقة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة عن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم
في الدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama untuk melaksanakan salah satu kewajiban yaitu salat asar. Kita laksanakan secara berjamaah. Dilanjutkan majlis rutin di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Kita hanya bisa berharap, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari sini kecuali kalau memang ada yang sakit, kita yang sakit ataupun keluarga kita yang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita mungkin yang terlilit utang, Allah taala mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin, masih di kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah yang menyebutkan tentang keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada majlis sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bagaimana atau keutamaan membalas budi orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, disajikan beberapa hadis. Kemarin sudah kita baca dan sudah selesai bab tersebut. Dan di antara disebutkan di situ bahwa ketika seseorang tidak bisa mensyukuri sedikit kenikmatan yang datang kepada dia, sedikit kenikmatan yang Allah berikan kepada dia tidak bisa dia syukuri, maka ketika ada nikmat yang banyak, nikmat yang besar diberikan Allah kepada dia, dia pun tidak akan bisa mensyukurinya. Dan ketika sedikit diberikan, tidak pandai bersyukur sama Allah Ta'ala. Maka ketika Allah Ta'ala berikan nikmat yang banyak, nikmat yang besar, maka dia akan lebih sulit lagi mensyukuri nikmat. Makanya terkadang banyak orang ketika mereka diberikan nikmat yang besar, mereka lalai untuk mensyukuri nikmat tersebut. Akhirnya mereka tenggelam dengan kenikmatan tersebut sampai akhirnya Allah cabut nikmat tersebut dari mereka. Allah cabut nikmat tersebut dari mereka karena katanya kehidupan ini seperti roda, kan berputar, terkadang ada di pucuk, di tengah, terkadang di bawah. Itulah roda kehidupan. Maka ketika kita lagi di pucuk, kita lagi di atas,
maka jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemarin juga disebutkan dalam hadis, ketika ada seseorang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia atas kebaikan yang mereka lakukan kepada kita, maka katanya kita pun tidak akan pandai berterima kasih kepada Allah. Tidak pandai akan berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia adalah sebagai perantara. Tidak mungkinlah kita dapat langsung tiba-tiba langsung ada duit. Tepok nampak depan rai, tidak mungkin tidak. Langsung nampak di pangkuan kita ada duit. Tiba-tiba bangun tidur ada mobil depan rumah. Ada nama kita pula. Dah. Pasti ada perantara-perantara, dan perantara itu biasanya dari tangan-tangan manusia. Orang-orang pilihan dari Allah Ta'ala. Nah, makanya kita harus berterima kasih juga sama mereka. Nah, jangan melupakan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan perantara mereka. Nah, jadi kita berterima kasih sama mereka, dan juga jangan lupa berterima kasih atau bersyukur kepada Allah dari nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita perantara orang tersebut. Itu yang kemarin disebutkan. Lalu kita akan masuk ke tema baru. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita masuk tema baru. Judulnya Syarafus Shaimina min hadhil ummah. Kemuliaan orang-orang berpuasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Ramadan masih lama sebenarnya enggak. Tapi di sini akan menyebutkan tentang, karena di sini kita baca sesuai urutan kitab, enggak, bukan kita pilih-pilih. Maka pada hari ini kita akan masuk dengan tema baru. Judulnya keutamaan orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki di dalam kitab ini, wa minasyarafil ladzi iddakharahu Allah ta'ala li hadhil ummah tilkal fadailul uzma wal manaqibul kubra allati yahtassu biha as-shaim min afradi hadhil ummah. Di antara kemuliaan yang Allah simpan untuk umat ini, yaitu umat baginda Nabi Muhammad SAW, berupa keutamaan dan kelebihan yang sangat agung. Keutamaan yang sangat besar yang dikhususkan keutamaan tersebut, kelebihan tersebut buat umat Nabi Muhammad yang berpuasa, buat umat Nabi Muhammad yang puasa. Waqad jama'tu min tilkal manaqibis jumlatan shalihatan sanadhkuru ahammaham ad-dalil. Lalu kata pengarang penulis, beliau akan menyebutkan atau mengumpulkan sebagian perihal tersebut yang bermanfaat dan akan beliau sebutkan berserta dalil-dalilnya. Pertama, ikhtasallahu shaimin bibabin fil jannah yadkhuluna minhu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan mengkhususkan buat mereka orang-orang yang berpuasa apa yang Allah Taala khususkan. Bibabin fil jannah, satu pintu di surganya Allah, yang mana mereka akan masuk ke dalam surganya Allah melalui pintu tersebut di hari kiamat kelak. Satu pintu surga yang mereka akan masuk surga melalui pintu tersebut, khusus untuk mereka yang berpuasa. Idharan li syarafi mafadlihim, untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Mereka orang yang berpuasa memiliki kemuliaan khusus. Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada orang-orang dan kepada mereka sendiri bahwa puasa yang mereka lakukan itu bukan sembarangan, sehingga Allah Ta'ala sediakan buat mereka pintu khusus, pintu khusus untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunadi munadin ala ru'usil ashhad aina shaimun. Nanti katanya di situ akan ada suara, akan ada suara yang berteriak, dan ini suara katanya, dan peristiwa tersebut disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh mereka para nabi dan rasul, para malaikat,
dan orang-orang mukmin. Ketika kalau sudah kiamat kumpul kan loh. Para malaikat kumpul, para nabi dan rasul kumpul, dan kita orang-orang mukmin akan dikumpulkan di situ. Lalu katanya akan ada suara yang berteriak atau yang berseru. Apa yang diucapkannya? Aina shaimun. Mana mereka-mereka orang yang berpuasa? Aina shaimun. Mana mereka-mereka orang yang berpuasa dulu di dunia? Fayarahumul qasi waddani wa tamtaddu ilaihimul absar wa tashra'ibul a'naq wa yatamanna mutamannin an law kana ma'ahum fi rakbihimil maimun. Ketika itu katanya orang-orang yang jauh, orang-orang yang dekat akan mengangkat lehernya, menoleh-noleh. Siapa? Kalau bahasa gitu kan kadang-kadang itu kan ketika di acara, ketika itu pembagian hadiah disebutkan juara ketiga, juara kedua, juara satu, pasti gitu. Oh siapa Siapa Nah, ketika disebutkan mana orang-orang yang berpuasa dulu di dunia, mereka akan mengangkat leher mereka, menoleh. Siapa yang bakal berdiri ini? Nah, siapa yang akan berdiri ini? Artinya yang dekat, yang jauh, semua melihat-lihat, mengangkat lehernya, melihat-lihat. Dan mereka berharap, ini katanya katanya dari golongan mereka. Sehingga katanya ketika itu wa yatahassar mutahassir ala ma fatahu fid dunya min fursatil amal wal jid. Mereka orang-orang yang malas ketika di dunia akan merasa selalu dia sadar. Dulu aku ini tergolong orang yang enggan berpuasa. Kadang bahasa kita puasanya bolong-bolong. Puasanya bolong-bolong atau sampai wal iyadzubillah meremehkan kewajiban puasa. Hati-hati kalau sampai ada orang yang berani meremehkan kewajiban puasa, akan dianggap murtad dia. Karena puasa ini wajibnya tercantum di dalam Al-Quran. Bukan hanya melalui lisan baginda Nabi. Melalui lisan baginda Nabi tidak boleh kita ingkari, apalagi sampai tercantum di dalam Al-Quran. Makanya mereka-mereka yang tidak puasa ketika bulan puasa itu, hati-hati. Kalau sampai mereka mengingkari kewajiban puasa, hati-hati. Suruh syahadat lagi mereka. Ini katanya orang-orang sampai dipanggil itu di hadapan para malaikat, para nabi dan orang-orang mukmin, pasti penasaran. Pasti penasaran. Siapa nih? Dan tadi orang-orang akan menyesal dulu ada kesempatan untuk beramal, tidak sempat beramal. Mereka menyesal waktu mereka ketika di dunia itu waktu yang mahal. Kita ini ada waktu 24 jam dalam satu hari satu malam. Setiap detiknya itu waktu yang berharga untuk kita. Setiap hembusan napas kita itu adalah waktu yang mahal. Cuman terkadang karena kita kebiasaan atau terbiasa dengan membuang-buang waktu, akhirnya setiap napas berhembus, setiap detik yang lewat, atau lagi sampai setiap menit yang lewat, maka kita anggap biasa-biasa baik. Nanti ketika kita sudah meninggal, kita akan ingin dikembalikan, dihidupkan lagi. Kalau bisa, ingin walaupun mungkin cuma bisa bersedekah. Saking hebatnya bersedekah, apalagi ibadah wajib yang lain. Mereka sampai berangan-angan kalau bisa dihidupkan lagi, bisa bersedekah. Apalagi melakukan ibadah wajib yang lain. Mereka akan kepengen seperti itu. Orang yang mati syahid, yang meninggal dalam keadaan syuhada syahid, itu kepengen dihidupkan lagi, hidup perang, meninggal lagi. Hidupkan lagi, hidup perang, meninggal lagi. Sampai segitunya. Mereka orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau membuang waktu-waktu yang berharga ketika hidup di dunia. Sehingga akhirnya katanya kalimat tadi itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan." Kata Nabi
Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Kita sebenarnya sering dengar ini bulan Ramadan, ya ustaz-ustaz biasanya kadang nyampaikan tentang inilah. Kadang-kadang juga di TV-TV itu ditampilkan ada disebutkan kadang hadis, cuplikan hadis-hadis menyebutkan tentang ini. Sesungguhnya di surga Allah Ta'ala ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat orang-orang berpuasa akan masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada satu orang pun yang akan masuk ke surga dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka ketika disebut nama mereka, mereka akan berdiri dan mereka akan dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, yuqalu aina shaimun. Nanti akan diserukan katanya, mana orang-orang yang berpuasa dulu di dunia? Fayaqumun. Mereka yang ngerasa diri dulu pernah berpuasa di dunia, tidak melakukan kewajiban puasa Ramadan ketika di dunia, mereka akan sadar dewek, berdiri mereka. Mereka akan berdiri, lalu mereka dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Fa idza dakhalu ughliqa alaihim falam yadkhul minhu ahadun. Ketika mereka semua sudah masuk, ya, semuanya orang-orang puasa yang berdiri sudah masuk kalau ke dalam surganya Allah Ta'ala melalui pintu Ar-Rayyan, pintu tersebut akan tertutup dan tidak ada orang satupun yang bisa masuk dari pintu itu karena orang puasa sudah habis. Nah, orang-orang berpuasa itu sudah habis karena mereka disuruh berdiri, mereka berdiri, lalu mereka disuruh masuk, mereka masuk, habis, tidak ada lagi, tertutup pintunya. Pintu di surga itu ada ulama mengatakan pintu di surga itu banyak. Ya, pintu di surga itu banyak. Surga ada tingkatan-tingkatannya. Kata ada namanya Jannatu Aden, tingkatan yang tertinggi itu surga Aden. Itu surga yang tertinggi. Lalu tingkatan yang kedua Jannatul Firdaus, surga Firdaus, itu tingkatan yang kedua di bawah tingkatan surga Aden. Lalu yang ketiga Jannatul Khuldi, surga Khulud, itu berada di tingkatan yang ketiga. Lalu yang keempat Jannatul Naim, surga Naim, yang berada di tingkatan keempat. Lalu yang kelima Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa namanya. Di sini kata ulama kenapa disebut Ma'wa? Di situ katanya malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya mereka akan diletakkan atau berada di Jannatul Ma'wa ini, tempatnya para malaikat. Dan ada riwayat lain mengatakan katanya di situ juga nanti di Jannatul Ma'wa yang tingkatan kelima ini ruh-ruh syuhada, roh-rohnya orang-orang yang mati syahid ini akan berada di Jannatul Ma'wa di tingkatan yang kelima. Lalu yang keenam Darussalam, ada namanya Darussalam, nama tingkatan surga. Yang terakhir ada Darul Muqamah. Di tingkatan yang ketujuh ada namanya Darul Muqamah. Itu juga adalah tingkatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan bahwa katanya kalau orang yang ahli salat maka dia akan dipanggil dari du'iya min babis shalah, akan dipanggil dan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala dari pintu salat. Ada pintunya khusus. Man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Orang yang dulu pernah melok jihad lalu wafat, maka dia akan dibangkitkan dan akan dipersilakan masuk ke dalam surga Allah melalui pintu jihad. Lalu kata man kana min ahli siyam, barang siapa yang katanya tergolong orang yang berpuasa, du'iya min babir rayyan, dia akan dipanggil masuk ke dalam surga Allah Ta'ala melalui pintu Ar-Rayyan. Lalu ada satu lagi, man kana min ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah, yang dulu katanya dia termasuk orang yang gemar bersedekah, maka nanti dia akan dipanggil, akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala melalui pintu sedekah, babus sadaqah. Nah, itulah pintu-pintu tadi seperti yang kita baca di dalam kitab ini, bahwa sesuai hadis Nabi
bahwa mereka orang-orang berpuasa akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala melalui pintu namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Itu diantara salah satu keistimewaan, khususiyat, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pintu khusus. Ada pintu khusus. Lalu yang kedua, waqtasallahu subhanahu wa ta'ala as-saimina aidan bi an ja'ala shaumahum lahum hisnan hasinan minan nar wa sitran yaqi sahibahum mimma yu'dhihi minasyahawat. Allah Ta'ala juga khususkan buat mereka orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad apa? Allah Ta'ala jadikan puasa mereka ini sebagai benteng yang kuat. Benteng yang kuat dari apa? Dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pelindung yang melindungi mereka yang berpuasa dari hawa nafsu atau syahwat. Allah Ta'ala berikan mereka benteng yang kuat, lalu pelindung yang melindungi diri orang tersebut yang berpuasa dari hawa nafsu atau syahwat. Sehingga kata Nabi bersabda, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai atau tameng. Wa hisnun hasinun minan nar. Dan penghalang yang kuat atau benteng yang kokoh dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengen masuk surga? Puasa. Tidak, puasa. Dan pastinya kita mungkin setiap tahun dapati banyak uang-uang yang orang-orang yang tidak berpuasa di pinggir jalan tanpa malunya. Dan maaf kadang-kadang mereka sebagian sudah tua, bukan budak-budak kecil lagi, tua, tidak, tanpa malu-malu makan model di pinggir jalan di kedai-kedai itu. Dan juga yang lebih dahsyat lagi, kedai-kedai itu yang dulu makin penutup sekarang tutup, ini dibukanya tanpa malu-malu juga, ya Allah. Nah, makanya wallahu alam apa sebab? Tapi yang pasti anak kecil dari mulai umur 7 tahun seperti sebagaimana mereka diperintahkan untuk diajarkan sholat, mereka juga diperintahkan untuk diajarkan puasa dari umur 7 tahun. Nah, kemudian kan sesuai hadis tersebut kalau sudah umur 10 tahun disuruh sholat, kalau tidak mau sholat dipukul. Tapi pukulannya itu pukulan didikan, bukan mukul sampai berdarah-darah. Pukulan didikan agar dia tahu bahwa kalau tidak sholat ini nih, ini hukumannya. Puasa pun seperti itu. Ketika umur 10 tahun masih tidak puasa, berarti dipukul, dirotan. Dirotan itulah paling ini. Dibanding pakai apa? Ikat pinggang, wong tua dulu gak pakai ikat pinggang, ada lagi pakai apa? Gagang sapu, dahsyat ada. Pakai bulu, pakai rotan. Nah, pakai rotan. Itu lebih mendidik. Sehingga akhirnya ketika mereka terdidik dari kecil sholat, terdidik dari kecil puasa, sehingga akhirnya mereka tumbuh besar, tidak puasa itu serasa kurang dalam hidup mereka. Tapi kalau mereka dari kecil tidak pernah dididik untuk puasa, sudah biasa. Puasa tidak puasa biasa. Terkadang menurut mereka puasa itu berat. Nah, puasa itu berat, aku tidak kuat. Tidak kuat begawe, tidak kuat. Dulu mereka para sahabat, perang Badar itu kan ada 2 perang yang terjadi di bulan Ramadan, di antara adalah perang Badar. Yang dihadiri oleh sahabat dengan jumlah 313. Itu terjadi di bulan Ramadan. Ada satu lagi Fathu Mekah, itu terjadi di bulan Ramadan. Mereka sahabat dan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh, suri tauladan buat kita untuk kita ikuti. Nah, kita sekarang berat, kami panas, zaman mereka lebih panas lagi.
Kita ini masih muda, panas pacak berkipas, panas pacak berangin, panas pacak ber-AC. Nah, alhamdulillah di Palembang ini musola lagi udah pakai AC. Bukan masjid be, ada sebagian musola di Palembang sudah pakai AC. Duduk di musola nah. Nyari makan untuk buka dak kate, datang ke musola atau masjid bisa dapat dia buka. Tidak sulit. Terkadang di pinggir-pinggir jalan orang-orang berbagi-bagi untuk takjil. Tidak ada alasan lagi untuk tidak puasa di zaman sekarang. Kalau dibandingkan perjuangan mereka para sahabat, makanya ketika mereka sudah biasa puasa, ingat, tanamkan pada diri mereka, itulah yang akan menyelamatkan mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yubayyinu lana sallallahu alaihi wasallam haqiqata hadzal shaum alladzi yahfadhu sahibahu minan nar fayaqul as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital malam yahriqha bikadzibin aw ghibah. Lalu Nabi menjelaskan hakikat puasa ini adalah menjaga orang yang berpuasa tersebut dari neraka Allah Ta'ala, dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi bersabda tadi, hadis yang lain, riwayat lain katanya, puasa itu adalah tameng atau perisai dari api neraka Allah Ta'ala. Diibaratkan tameng seperti apa katanya? Seperti perisai salah seorang kalian ketika dalam peperangan. Orang berperang punya baju perang, punya perisai untuk menangkis, menahan serangan dari musuh. Nah, perisai berupa puasa ini akan menghalangi dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perisai ini akan tetap kuat, akan tetap kokoh selagi tidak dirusak dengan apa? Kata Nabi, malam yahrikha bikadzibin aw ghibatin, selagi tidak dirusak, tidak dihancurkan dengan berbohong. Ya, dengan berbohong atau menggunjing riba. Tidak ngomongi wong. Ini kadang-kadang di bulan puasa nih, tidak bohong sama menggunjing ngomongi wong ini lebih nikmat cai. Lebih nikmat. Bohong ini lebih lancar. Menggunjing meribah wong ini lebih nikmat. Terkadang di bulan Ramadan, sehingga akhirnya keluarlah kita puasa hari itu sia-sia. Sehingga dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa tadi? Ketika puasa dia bohong. Ketika puasa dia ngomongi wong, ngatai wong, ngejek wong, berbuat jahat sama orang. Sehingga akhirnya tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus dari pahalanya. Tapi puasa tetap dianggap sah. Nah, karena kalau urusan pahala babnya lain. Kalau urusan puasa sah atau tidak sah ada hukum-hukumnya, karena ada hal-hal yang membatalkan puasa, tapi ada juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Wa ka'annahu yaqul innal murada bisiyami huna siyamu man salima siyamuhu minal ma'asi qalan wa fi'lan walidzalika hatha sha'ima an yaltazima maslakal fadilah wa ibta'ida an dawa'ir radhilah hatta yatahaqqaqa bisiyam alladhi huwa junnatun fa yaqul asyamu junnatun minan nar faman asbaha sha'iman fala yajhal yawma idzin wa in imru'un jahila alaihi fala yashtumhu wa la yasubbah wal yaqul inni sha'im. Dari hadis ini katanya seakan Nabi itu ngomong sama kita bahwa puasa ini intinya adalah apa? Membuat orang tersebut, orang yang berpuasa nih, terlepas dari maksiat, baik dari segi ucapan atau perbuatan. Dari segi ucapan ataupun perbuatan. Sehingga Nabi menganjurkan bagi mereka yang berpuasa untuk mematuhi jalan yang mulia, jalan yang utama. Di antaranya tadi, untuk tidak berbohong, untuk tidak menggunjing ataupun melakukan maksiat-maksiat lainnya. Wa yabta'id 'anid dawa'ir radhilah, dan menjauhi dari penyebab atau pendorong yang bisa membuat kita melakukan sesuatu yang buruk atau sampai melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang berpuasa masih maling,
Ada yang puasa tadi masih menggunjing, ada yang berpuasa tapi masih berbohong. Berarti dia tidak jauh dari penyebab atau pendorong berbuat jahat. Maka di situ Nabi kepengennya, yang Nabi inginkan dari kita ketika kita berpuasa, kita akan dijauhkan dari hal-hal tersebut, sehingga akhirnya jadilah puasa kita ini sebagai perisai dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dinyatakan asyamu junnatun minan nar faman asbaha shaiman fala yajhal yauma idzin. Jika ada orang yang berpuasa, jika ada orang yang berpuasa, maka janganlah dia berkata kasar atau berbuat kasar. Jika ada seseorang yang berbuat kasar sama dia, berbuat kasar terhadapnya, jangan dibalas dengan cacian, jangan dibalas dengan gunjingan, jangan dibalas dengan katohan, tapi balaslah dengan ucapan inni shaim, aku lagi puasa. Nah, ulama mengartikan katanya kalimat inni shaim ini, ada sebagian kata ulama, kalau memang katanya tidak perlu sampai kita sebutkan aku lagi puasa, cukup kita sebutkan dalam hati aku lagi puasa, tahan. Aku lagi puasa dalam hati kita. Tapi terkadang ada uang nih masih dia nih, kita lah tahan diam perlu mungkin kita tahu, minta maaf aku lagi puasa, minta maaf aku lagi puasa, tinggalkan sehingga akhirnya kita terlindung dari mencaci, dari menghina dan lain sebagainya yang bisa menghapus atau membuang atau menghalangi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru sedikit, insyaallah nanti ada lagi beberapa keutamaan yang Allah taala berikan kepada mereka orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad. Insyaallah kita sambung lagi di majelis yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina liman lahu haqqun alaina waghfir lahum warhamhum rahmatan amin birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wal amalil hasan. Warzuqna husnal hitam birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.